Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Rahmawati, NPM 5020188. Saya dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai perubahan dan perbedaan kurikulum dari masa ke masa, yaitu kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau sering disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain karena kurikulum ini berlaku pada tahun 1950 di mana pada tahun itu masih dalam masa perjuangan. Selanjutnya ada kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini yaitu setiap mata pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum 1964 ini yaitu pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Kemudian pada kurikulum ini ada perubahan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pada kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan juga efisien, serta di dalam kurikulum ini sudah menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Nah, dalam kurikulum ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Model ini sering disebut dengan CBSI atau cara belajar siswa aktif. Kemudian ada kurikulum 1994. Pada kurikulum ini, pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan juga keterampilan menyelesaikan soal serta permasalahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Akhirnya, kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kemudian yang kedelapan ada kurikulum 2004 atau sering disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini memiliki ciri atau yang membedakan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan. Kemudian, dalam kurikulum KTSP ini, Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD.
Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau K13. K13 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku, serta terdapat materi yang dirampingkan di dalam kurikulum K13 ini, diantaranya materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya, serta materi yang ditambahkan yaitu matematika. Yang ke-11 ada kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat ini, materi lebih disederhanakan lagi karena kurikulum ini hanya berlaku pada saat kondisi tidak mendukung untuk dilakukannya proses belajar mengajar tatap muka seperti biasanya, sehingga bisa dikatakan kurikulum darurat ini hanya berlaku selama proses pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Dalam kurikulum ini banyak sekali perubahan yang terjadi, salah satunya yaitu pada kurikulum paradigma baru ini kita akan berkenalan dengan istilah capaian pembelajaran atau CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.